Lihat dengan hati-hati. Ada pesawat yang rambling. Terjun turuni tangga pesawat, mendarat dengan bahaya. Dan di kebong kontrol, ada seorang gadis berusia sekitar 11 tahun yang bernama Roka. Kapten di sebelahnya piringkan kepalanya dan pingsan. Ternyata, mereka semua keracunan makanan. Termasuk kapten dan 180 penumpang di dalamnya. Hanya Roka yang masih biasa. Jadi dia dengan berani terbangkan pesawat dan mendarat dengan selamat. Lalunya sembunyi kebaikannya. Ketika rumah sakit dan reporter tiba, Roka sudah masuk ke dalam mobil dan pergi sejak lama. Tapi bukan hanya itu yang dia tahu. Dalam perjalanan ke rumah neneknya, seekor tupai tiba-tiba muncul di sisi jalan. Untuk hindarinya, sopir tabrak mobil di dekatnya. Roka bergegas ke tengah jalan untuk selamatkan tupai yang terluka. Lalu dia duduk di kursi sopir. Roka dengan lancar parkir monil di pinggir jalan. Bantu sopir menangani kecelakaan lalu lintas. Lalunya, masuk tupai ke dalam ransel. Ketika sampai ke rumah nenek, baru saja ketemu, Roka menuju ke depan dan peluknya dengan erat-erat. Ini pertama kalinya dia ketemu neneknya. Tapi nenek terlihat sangat malu. Dia tidak hanya lupa jemputnya, tapi bahkan tidak sukainya. Nenek hanya duduk lagi bilang dengan tidak sopan. Aku yang tumbuhkan ibunya. Sekarang ibunya telah mati. Aku yang tidak bertanggung jawab besarkanmu. Roka yang tidak rasa sedih. Dia pindah ke kamar ibunya. Setelah balut luka buat tupai. Dia mulai pekerjaan renovasi, salahkan lampu, gambar bintang. Letakkan foto dengan ayah di samping tempat tidur. Di malam hari, Roka video call dengan ayah. Ayah Roka yang astronot. Sekarang dia sedang di dalam misi di luar angkasa. Begitu saja biarkannya tinggal bersama neneknya. Roka bilang sama ayah dia masih sehat. Ayah juga biarkannya nonton film tentang bentuk bumi. Bahkan berada ribuan mil jauhnya, dia masih peduli pada putrinya. Keesokan paginya, tupai diam-diam ke kamar nenek. Buatnya terkejut. Nenek mulai kejar tupai di sekitar ruangan tetapi lagi jatuh. Tapi Roka telah pergi ke sekolah sendiri dengan skateboard. Di kelas, dia perkenalkan dirinya kepada teman-teman. Roka dari sejak kecil lagi tumbuh European Aviation Administration. Dia dan ayahnya bersama-sama ikuti sesi pelatihan resmi astronot. Ketika teman-teman dengar itu, juga sangat penasaran. Tapi sekarang tupai yang terluka sudah bangun. Roka segera minta guru pulang untuk makankan dan lamarkan obat buat tupainya. Guru yang sangat terkejut. Ini juga pertama kalinya dia bertemu dengan siswa seperti ini. Ketika Roka pulang, lagi temukan neneknya terluka. Jadi harus segera dibawa ke rumah sakit. Ini juga berarti Roka harus hidup sendiri. Ketika Roka kembali ke sekolah, kepala sekolah segera temuinya. Dia sangat tidak puas dengan perilaku bolos Roka. Kepala sekolah maunya ketemu sama orang tua atau walinya. Roka lagi bilang dirinya walinya sendiri. Kepala sekolah sangat marah. Lalu tahu tidak ada yang rawatnya. Dia segera minta laporkan ke Departemen Perlindungan Anak. Saat ini, di lantai bawah, ada teman perempuan yang diganggu. Roka lihat begitu jadi marah. Kepala sekolah belum tidak selesai berbicara, Roka lagi segera keluar. Buatnya marah sampai gila. Roka menuju biar hentikannya. Siapa sangka si pengganggu selama jalan ejar lagi tersandung ranselnya sendiri. Ada luka besar di dahinya. Untungnya, Roka pernah ikuti pelatihan terapi. Dia dengan cepat bantu gadis itu menangani lukanya. Tunggu sampai profesional medis datang untuk lihat lagi sadari lukanya telah dirawat sepenuhnya. Lagi buang waktu nih. Kepala sekolah juga tiba saat ini. Dia tidak salahkan gadis yang penganggu. Lagi marahi sama Roka. Roka balas dengan tegas, ini tanggung jawabnya. Kepala sekolah lagi bilang, dia hanya bertugas ajar. Yang lain dia tidak peduli. Kalau berani, Anda yang jadi kepala sekolah. Tapi Roka yang benar-benar lakukannya. Gadis berusia 11 tahun ini sekarang kepala sekolah sementara. Tapi di kelas, guru yang hanya baca buku. Teman lempar pesawat kertas, mengobrol, berfoto, menggertak guru. Tidak ada siapa yang mau belajar. Roka yang tidak bisa tahan lagi. Dia berdiri dan ceritakan sebuah kisah kepada semua orang. Kalian tahu astronot? Bagaimana bisa atasi keringat dan urin? Benar saja seluruh kelas langsung terdiam. Astronot akan minum hal-hal itu. Sadari teman-teman dengan serius fokus.
Roka yang cepatnya jelaskan. Setelah dimurnikan, itu berubah jadi air harian astronot. Dan air kotor yang dimurnikan ilmu yang diajarkan guru dalam pelajaran ini. Teman sekelas dengarnya sangat hati-hati. Guru itu juga dengarkan sampai lupa semua. Bagian pengetahuan yang dia ajarkan, tidak ada yang peduli bahkan setengah dari kelas. Begitu saja, Roka berikannya kepada para teman sekelas. Siapa sangka setelah dia selesai jelaskan, dia langsung ambil ranselnya dan pergi. Karenanya pikir cara jelaskan lebih baik. Dia gambar lingkaran besar di tempat latihan. Lalu tanyakan pada teman-teman. Jika rasa cocok, akan masuki lingkaran. Saat mulai, Roka tanya siapa yang memiliki kucing. Gurunya masuk pertama. Dengan dukungan guru, teman sekelas juga berani ikuti permainan. Pertanyaannya juga ditingkatkan secara bertahap. Tingkat koordinasi teman juga semakin tinggi. Akhirnya Roka tanya. Siapa yang dengan sengaja lakukan sesuatu sakiti orang lain? Semua lagi diam. Teman laki-laki yang gertak guru keluar dengan malu. Kemudian satu demi satu, mereka tundukkan kepala dan masuki lingkaran. Termasuk gadis yang menggertak teman-teman sekelasnya sebelumnya. Dia sesal lihat temannya yang dia telah gertaknya. Sekarang dia telah sadar akan kesalahannya. Tepat waktu ini, kepala sekolah lagi datang. Dia hentikan permainan, usir semua siswa. Dalam perjalanan kembali, Roka ketemu dengan seorang pria yang tertidur di tanah bernama Casper. Dia agak penasaran jadi ngomong samanya. Siapa sangka gelandangan ini adalah seorang pengacara. Sekarang dia tidak punya rumah untuk kembali. Jadi Roka yang baik hati telah bawanya pulang untuk makan. Pada saat inilah pegawai kantor perlindungan anak datang. Jika Roka tidak memiliki siapapun rawatnya, akan dikirim ke keluarga lain atau institut kesejahteraan. Roka dengan pintar lagi mulai panggil ayahnya. Bilang sama Casper situasinya sekarang. Dia juga cepat berkoordinasi. Casper yang bungkusnya dengan selimut. Pura-pura kedinginan untuk tutupi penampilan kotornya. Siapa yang mengira bahwa pegawai itu lagi minta kartu identitasnya? Sadari harusnya terkena, Roka yang cepatnya ganti topik. Tapi Casper yang lagi makan seperti kena kelaparan sangat lama. Lagi terungkap identitasnya. Pegawai itu segera ekspos Casper. Dia yang sedikit malu. Setelah pegawai itu pergi, Casper juga larikan diri dari pintu belakangnya. Dia tinggalkan sepucuk surat untuknya. Terima kasih traktir Roka. Ini adalah pertama kalinya dia dihormati oleh orang lain. Yang ini buat Roka tentukan beberapa hal yang baik. Dia dan sahabatnya bareng bawa buah dan makanan ke tempat pertemuan para tunawisma. Mereka rekam video bersama untuk undang orang-orang peduli dengan para tunawisma. Biar tarik perhatian. Roka tempatkan video dirinya terbangkan pesawat di bagian atas video. Ketika dia kembali ke sekolah, beberapa reporter datang untuk wawancara. Temannya tunjukkan video kepada kepala sekolah. Dia ingin jadi terkenal di online. Tapi bukan karena kecantikan. Tapi dasarkan beberapa hal yang berarti. Semua juga terkejut. Mereka semua ditaklukkan oleh rasa tanggung jawab Roka. Tapi kabar buruknya juga datang. Jika Wali tidak dapat ditemukan, Roka akan ditempatkan di panti asuhan. Hari itu dia wawancarai banyak pengasuh. Tapi tidak ada yang mau ambil tanggung jawab perwalian. Lihat tenggat waktu hampir dekat, Roka tiba-tiba teringat Casper. Dia berlari sangat cepat dan lompat ke Casper untuk peluknya dengan erat-erat. Roka minta Casper jadi walinya. Kalau tidak, dia akan dimasukkan ke institusi kesejahteraan. Tapi Casper yang tolak. Ternyata dia sibuk dengan pekerjaannya. Dan tidak peduli dengan keluarganya. Siapa sangka kecelakaan mobil telah curi nyawa istri dan putrinya. Jadi Casper baru saja selalu salahkan diri sendiri. Jadi dia baru tersesat di jalanan. Tidak setuju untuk pikul tanggung jawab lagi. Juga tidak ingin hidup dengan biasa. Roka yang hiburnya. Kalau aku tidak dilahirkan, ibuku juga tidak akan mati. Tapi ibuku pasti tidak ingin aku bersedih sepanjang hari. Keluargamu juga tidak ingin kamu seperti itu. Karena mereka, kita harus terus hidup dengan baik. Kata ini tersentuh Casper. Tapi dia masih menolak Roka. Sebelum pergi, Roka ke rumah sakit untuk kunjungi neneknya yang terluka. Hubungan antara keduanya baru saja jadi baik. Nenek lagi ketakutan setengah mati oleh tupai Roka. Dia cepatnya marah.
Tidak cukupkan saat jatuhkan saya. Kok lagi ambilnya ke sini biar ancamkannya. Anda benar-benar hanya bawa nasib buruk. Roka yang sakit hati dan pergi. Sekarang, teman dekat nenek juga jadi marah. Dia bilang si nenek terlalu keras pada Roka. Kamu yang kehilangan anak satu-satunya. Roka bahkan kehilangan ibunya. Apakah dia akan kehilangan neneknya juga? Ternyata putri kesayangan neneknya, ibu Roka meninggal dunia karena kesulitan melahirkan. Jadi dia bawa rasa sakit di hatinya. Kesulitan dalam hidup semua jatuh di kepala Roka. Dia tolak untuk terimanya. Dia tidak pernah sekalipun lihat Roka dari sejak dilahirkan. Kata-kata sahabatnya buatnya sadari kebodohannya. Di sisi ini, Roka dibawa ke pengadilan. Spesialis dari Departemen Perlindungan Anak minta agar Roka dibawa ke keluarga adoptasinya. Guru ingin bela buat Roka tetapi ditolak oleh hakim. Dalam kemarahan, guru lemparkan koran di depan hakim. Gadis berumur 11 telah selamatkan 180 nyawa orang. Saya yang ke-181. Kasper telah muncul. Hakim sangat terkejut. Pengembara di depannya pernah pengacara terkenal dan baik. Kritik yang kuat dan persuasif. Buat hakim tidak bisa berkata apapun. Pada akhirnya, Roka menangkan kasus ini. Dan Kasper juga cukur jenggotnya. Pakai vest dan senangkan hati. Akhir film, Roka kembali sekolah. Kepala sekolah akhirnya setuju dengan metode pengasuhannya. Dia sekali lagi gambar lingkaran dan tanya. Kali ini, semua siswa, guru, dan orang tua ikuti. Mereka pakai perilaku biar buktikannya. Anak-anak ingin diperhatikan dan diajak bicara lebih banyak. Dan orang tua juga mau ganti dirinya sendiri. Jadikan mereka berdua versi yang lebih baik dari diri mereka sendiri. Akhirnya seorang anak laki-laki maju dan berkata, siapa yang miliki cinta di hati, silakan masuk ke lingkaran. Semua orang diam-diam bergerak maju untuk ekspresikan cintanya. Pada saat yang sama di televisi, nenek lihat apa yang Roka lakukan. Dia juga telah sadari. Dan dengan cepat ke situ biar maaf sama Roka. Dia akhirnya terimanya dan cintainya dari lubuk hatinya. Saya ingin berbagi film ini dengan orang tua. Cinta yang kami butuhkan sebenarnya hanyalah rasa hormat dan kebersamaan. Seperti ayah Roka. Walaupun di luar angkasa. Dia juga peduli, hormati dan berikan cinta dan kerinduan kepada putrinya. Tapi orang tua teman Roka. Meskipun sangat dekat, mereka tidak pernah ngerti anaknya. Tidak pernah bilang sepatah kata, aku cintaimu pun. Dengan penuh cinta.